Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Ishak menyuruh Dead Knight untuk membunuh kadal besar di sana. Tunjukkanlah kekuatan penuhmu saat melawannya, karena mendengar perintah tuannya, Dead Knight akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuktikan kalau dia adalah bawahan yang setia. Tunggu, Ishak menoleh karena ada yang menghentikan aksinya. Yang berbicara dan menghentikan Ishak adalah Summoner Lich. Dengan nada berat, Lich bertanya, "Pemanggil, apa yang harus aku lakukan?" Ishak tersenyum, lalu ia menyuruh Lich untuk memperhatikan pertarungan Dead Knight. Lagi pula ini adalah solo stake dia. Ishak mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah Dead Knight. Lich terdiam, tidak berkata apa-apa. Lich sedikit sombong, mungkin karena dia summoner tingkat legendari, memanggil Ishak dengan sebutan summoner atau pemanggil. Tidak seperti Dead Knight, meskipun Dead Knight tingkat rendah atau rare, tetapi sangat patuh dan royal kepada tuannya. Dead Knight melangkah maju. Ia marah kepada Lich karena ia bersikap sombong kepada tuannya. "Mage munafik, jaga sikapmu kepada tuanku." Lich terpancing emosinya karena ia disebut munafik oleh Dead Knight. Adu mulut telah terjadi. Mereka membenturkan kepalanya masing-masing. Lich sombong dengan kekuatannya, sedangkan Dead Knight sombong dengan kesetiaannya. Licina merasa heran apa yang para bajigur itu lakukan. Ishak merenung. Ia memegang dagunya sambil menggergumam. Melihat ketidakakraban mereka berdua, aku penasaran soal itu. Tapi kenapa Lich di sana? Kenapa Dead Knight tidak bertambah menjadi dua? Sayang sekali, sepertinya wujud asli Dead Knight, Skeleton Knight, telah ditambahkan di suatu tempat di sini. Ishak masih merenung dengan pemikirannya, lalu Lijinah berteriak sambil menunjuk ke arah Bone Dragon. "Ishak, berapa lama kau terus melamun? Para Gui lain sudah bertarung." Bone Dragon terus dihujani serangan bertubi-tubi oleh para hunter. Kari Rohana memerintahkan para mage untuk mengikat kakinya sebelum dia terbang dan menyuruh para hunter lainnya untuk terus menyerang. Pergerakan Bone Dragon terhenti akibat skill S milik para mage. Akar Hashirama juga melilit kaki yang satunya. Karena pergerakan Bone Dragon telah terhenti, Alice mengeluarkan skill api dahsyat miliknya dan mengenai telak tubuh Bone Dragon. Asap hitam pekat telah muncul akibat serangan dahsyat yang Alice keluarkan. Alice merasa kelelahan karena mananya sangat terkuras habis akibat serangan dengan skala besar yang ia lancarkan. Jay Jackson berteriak, menyuruh Alice untuk jangan lengah. Alice menoleh ke arah Jay Jackson. Terlihat Bone Dragon akan mengibaskan ekornya ke arah para hunter yang mendekat. Saat Alice menoleh, ekor besar akan mengenai tubuhnya. Hantaman keras tidak bisa dihindari. Alice memejamkan matanya. Saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut karena Jay Jackson menolongnya dengan menghadang kibasan ekornya menggunakan perisai miliknya. Lalu Alice melihat ke arah para hunter lain. Para hunter yang tidak sempat menghindar dan membuat pertahanan telah tumbang, terkena kibasan ekor Bone Dragon. Kari Rohana berdenyus kesal. Sialan, sepertinya ini tidak akan mudah. Kari menggunakan skill penyembuhannya kepada para player yang terdekat yang bisa ia jangkau. HP para player pulih secara perlahan. Chosungwo bergerak maju, menargetkan kepala Bone Dragon. Bone Dragon menyadari pergerakan Chosungwo. Ia menoleh ke arah Chosungwo. Para bawahan Chosungwo juga bergerak maju, menyerang leher Bone Dragon. Serangan mereka tidak berefek karena kulit naga itu sangat keras. Chosungwo menyerang dengan serangan terkuatnya.
Serangan itu mengenai kepala Bondragon. Akibat serangan yang Chosunwoo lancarkan, Bondragon memberontak. Para hunter yang berada di atas tubuhnya telah terjatuh. Beruntung mereka masih bisa mendarat dengan sempurna. Chosunwoo merasa kesal. Itu serangan terbaik miliknya yang ia bisa lancarkan. Bawahannya menanyakan keadaan Chosunwoo. Chosunwoo menjawab, kurang lebih perkataan Chosunwoo terhenti karena Bondragon menyeburkan napas apinya tepat di hadapan mukanya. Serangan itu sangat dahsyat. Beruntung serangan tersebut tidak mengenainya. Kalau tidak, pasti dia akan hangus terbakar. Si Bapau berteriak kalau dia akan menyerah karena ini di luar kemampuannya. Chosunwoo menoleh dengan wajah kesal, mempertanyakan apa yang dikatakan si Bapau. Si Bapau berteriak, tidak ada peluang. Kita harus berkumpul dan mencari titik lemah naga itu. Chosunwoo menepis perkataan si Bapau. Ia berkata dengan nada tinggi, menyuruh si Bapau untuk jangan bicara omong kosong, dan menyuruhnya untuk tetap fokus menyerang saat naga itu masih bertarung di bawah tanah. Jika dia melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, separuh fokus kita semua akan berada di tangannya. Si Bapau masih mengelak. Chosunwoo geram dengan kelakuan si Bapau. Ia mengancam si Bapau dengan menodongkan pedangnya. Jika kau tidak berniat bertarung, aku akan membunuhmu lebih dulu. Lupakan Ishak atau apapun itu. Prioritas kita adalah selamat dari sini. Si Bapau keringat dingin. Ia mengerti dan menyuruh Chosunwoo untuk menurunkan pedangnya. Ia bergumam, bajigur ini, kenapa rasanya aku seperti bicara dengan tembok? Di saat mereka berdua asik berdebat, Dead Knight berjalan melewati mereka berdua. Dead Knight mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Keluar rantai besar dari perutnya. Ia memutar-mutar rantai itu. Mereka berdua yang melihatnya merasa penasaran akan apa yang akan dilakukan oleh Dead Knight. Dead Knight melemparkan rantai itu. Rantai itu mengenai Bondragon dan melilit ke arah lehernya. Dengan dialiri kekuatan miliknya, Dead Knight menarik rantai itu dengan sekuat tenaga. Lilitan rantai itu semakin erat. Akibat lilitan yang sangat erat, keluar cipratan darah dari bekas lilitan tersebut. Naga itu mengerang kesakitan. Si Bapau tidak percaya serangan Dead Knight telah berefek kepadanya. Si Bapau bergumam, aku tidak percaya dia menyerang Red Dragon sendirian. Itu tidak masuk akal. Kari Rohana berteriak, apa yang kalian tunggu? Kalian yang sudah pulih, mulailah menyerang. Para hunter mulai mengeluarkan jurus mereka masing-masing. Hujanan bertubi-tubi dari para magic mengenai kepala Bondragon. Dengan sekuat tenaga, Dead Knight terus menahan pergerakan Bondragon. Chosunwoo berteriak menyuruh para bawahannya untuk menyerang juga. Si Bapau ingin menghentikan mereka. Dengan terpaksa, ia juga harus ikut menyerang. Para hunter lain berlarian menuju ke arah Bondragon. Naga itu mulai menyerang. Ia mengeluarkan semburan api dari mulutnya, membakar para player yang mendekat. Serangan itu mengarah kepada si Bapau. Dengan cara berguling, ia menghindari serangan itu. Si Bapau bergumam, gila, rasanya untuk terus menyerang seperti ini. Ini sangat merepotkan. Si Bapau panik, ia menepuk-nepuk api kecil yang membakar bajunya. Bondragon terus menyemburkan napas api dari mulutnya kepada para hunter yang mendekat. Dead Knight melompat ke arah Bondragon. Ia membalikan pedangnya dan menusuk ke arah mata Bondragon. Bondragon mengerang kesakitan dan meronta-ronta. Dead Knight mulai terjatuh, akan tetapi rantainya masih terikat kepada kepalanya. Ishak bergumam, sesuai dugaan, dia menyerang matanya untuk mempersempit jarak pandangannya, terus berada di titik buta dari mata yang terluka untuk menghindar. Lalu menyerang sayapnya. Dia sama kejamnya sepertiku. Ishak tersenyum licik, memuji kemampuan Dead Knight yang sangat pintar. Pemanggil, ucap Liz dari belakang. Berapa lama kita hanya diam dan menonton?
Prajurit kematian menunggu untuk bertempur. Ishak tersenyum kecil. Ia menjawab, meskipun kau tidak mengatakan apapun, aku akan tetap mengakhiri tes dia. Kita harus menghabisi kadal itu. Mendengar perkataan Ishak, Liz dengan semangatnya ia berteriak. Sudah saatnya giliran dia untuk unjuk gigi. Para skeleton miliknya juga sangat bersemangat dan berapi-api. Pagi pun telah tiba. Pertarungan yang melelahkan akhirnya telah selesai. Lijinah mengelap keringat dari wajahnya. Itu pertempuran yang sulit, gumam Lijinah. Ishak menghampiri naga itu dan menyentuhnya. Ia bergumam, naga dewasa jelas tidak bisa dibandingkan dengan naga yang baru menetas. Tidak disangka meski 5 guil menyerang bersamaan tanpa menyisakan tenaga mereka, tapi tetap membuat dampak seperti ini. Cho Sungwo menghampiri Ishak dan memanggil namanya. Ishak menoleh. Lijinah bergumam sambil menatap ke arah Cho Sungwo. Para bajigur ini, jangan bilang kalau mereka akan melakukan itu. Cho Sungwo berkata, ada masalah. Ishak bertanya, apa masalahnya? Cho Sungwo menjelaskan, meski para monster yang mengerikan sedang menunggu kita di lantai 7, tapi di sini kami telah menerima dampak yang terlalu besar. Aku ingin kau memindahkan para player Sapphire Guild ke masing-masing guild lain, karena kau bisa mensummon prajurit skeleton tambahan untuk memperkuat kekuatan bertarungmu. Ishak terdiam sejenak. Ia merenungkan perkataan Cho Sungwo barusan. Ia menyimpulkan, apa dia mau menyebarkan kekuatan bertarung Sapphire Guild di lantai 7? Lijinah bergumam, para mesiah keparat ini, ada apa dengan mereka? Ishak tersenyum licik. Menarik. Ishak menyetujui saran dari Cho Sungwo. Pak Yongwan yang melihatnya tidak percaya. Ishak menyetujui saran dari Cho Sungwo. Cho Sungwo berterima kasih. Betapa dermawannya, sesuai dugaan. Kau layak atas ketenaranmu. Ishak mengangkat tangannya. Ia menyetujuinya, tapi ia mempunyai syarat. Cho Sungwo melebarkan matanya. Mari bagi semua orang menjadi 2 tim. Aku, Spasiba, Mesiah 1 tim. Cho Sungwo makin melotot. Ishak meneruskan perkataannya. Dan yang lain akan ada di tim lain. Mereka semua merasa kebingungan dan merasa linglung dengan apa yang dia katakan oleh Ishak barusan. Cho Sungwo bergumam, tidak kusangka dia akan membahayakan dirinya sendiri. Aku hanya perlu menyesuaikan rencananya. Cho Sungwo tersenyum licik. Ia merencanakan sesuatu. Bagaimana? Itu sesuai kan? Ucap Ishak. Cho Sungwo berkata, sepakat. Aku terima syaratmu. Masing-masing mereka mempunyai rencananya sendiri-sendiri. Rencana yang matang, yang sempurna, yang akan menang. Pintu dungeon menuju lantai terakhir pun telah terbuka. Para hunter berjalan memasuki pintu besar itu. Pak Yongwan hanya terdiam. Ia memikirkan apa yang direncanakan oleh si bajigur Ishak itu. Sakira menegur Pak Yongwan, yang sedari tadi hanya terdiam dan melamun. Ada apa? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang. Pak Yongwan membuka suara. Apa kau tahu apa yang Ishak rencanakan? Sakira menjawab, apa itu penting? Siapa yang tahu apa yang direncanakan Ishak di sana? Kita bahkan tidak tahu apa yang akan muncul di lantai terakhir. Sakira menunjuk ke arah pintu dungeon. Pak Yongwan meneruskan, siapa yang tahu kalau begitu? Jika Ishak memberi perintah, apa kau akan mengirim dirimu pada kematian? Sakira terdiam, merenungi perkataan Pak Yongwan. Ia tidak berpikir ke sana. Pak Yongwan berkata lagi, alasan Ishak membagi menjadi 2 grup, apalagi kalau bukan untuk memakai kita sebagai kartu buangan saat situasi memburuk. Sakira menoleh ke arah Ishak yang berdiri tidak jauh darinya. Ia bergumam, Ishak, jangan bilang kalau si bajigur itu. Para hunter mulai berjalan memasuki pintu dungeon. Cho Sungwo berhenti sejenak dan melihat ke arah belakang. Ishak tersenyum. Cho Sungwo memalingkan wajahnya dan tersenyum licik. Ishak dan Lijinah melihat punggung-punggung para hunter yang memasuki pintu dungeon. Semuanya sudah pergi memasuki pintu dungeon.
Tinggal kita berdua. Ayo kita juga ikut pergi, gumam Li Jin Ah. Tidak, masih ada yang harus kita lakukan, jawab Ishak sambil tersenyum kecil. Li Jin Ah bertanya, apa yang harus dilakukan? Tanpa menjawabnya, Ishak langsung menghampiri bangkai Don Dragon. Ia menyentuh tubuh Bond Dragon. Li Jin Ah tersenyum senang. Ia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Ishak. Ishak tersenyum. Aku gagal melakukannya kepada Needle Snake karena skill rankku saat itu masih rendah. Dan aku mundur untuk mendapatkan material senjata baru Hatling Dragon. Tapi akhirnya aku terbiasa dengan hal itu. Skill prajurit skeleton rank X telah di-casting. Daging yang menempel pada tubuh Bond Dragon telah meleleh. Li Jin Ah tidak memalingkan pandangannya. Sebuah asap hitam pekat menyelimuti tubuh Bond Dragon yang hanya menyisakan tulang belulang miliknya. Anda telah berhasil mensummon Bond Dragon. Tulang naga yang diselimuti asap hitam. Ishak tersenyum sambil menatap ke arah summoner barunya. Aku suka wujudmu, gumam Ishak. Li Jin Ah tercengang. Ia berbicara dengan terbata-bata, membuka mulutnya dan melebarkan matanya. Dia sungguh berhasil. Lalu Shin berpindah ke lantai terakhir. Land of Dragon adalah nama dari lantai teratas. Semuanya bersiap. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan muncul. Para hunter berada dalam siap siaga karena mereka tahu monster yang akan muncul di lantai terakhir ini pasti adalah monster tingkat tinggi. Semua tatapan mengarah ke arah asap yang berada di hadapan mereka. Alice memegang erat senjatanya. Ia harus bersiap, kemungkinan besar apa yang akan terjadi. Dia datang. Alice melihat ada sebuah bayangan yang terlihat dari kepungan asap. Alice melebarkan matanya. Bayangan itu, apakah itu naga? Terlihat sebuah sosok dengan mata menyala, berwujudan seperti manusia yang memakai jirah lengkap sambil membawa pedang, berjalan menghampiri Alice. Sosok perwujudan seperti manusia itu menghentakkan pedangnya ke bawah tanah. Alice tersenyum. Ia mulai merapalkan jurus mantra apinya dan mengarahkan serangan itu ke arah sosok tersebut. Aku tidak ada alasan takut jika itu bukan naga. Serangan itu mengenai telak ke arah sosok itu, dan terlihat sepertinya serangan itu tidak berefek, dan sosok itu tidak bergeming sedikit pun. Lalu Alice berteriak kepada rekan-rekannya untuk bersiap. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian cuma terdiam? Pemilik Excalibur memastikan rasa kebencian Anda. Dengan satu ayunan pedang, sosok itu menghilangkan api yang membakar tubuhnya. Alice menoleh. Ia mendengar sebuah notif suara dari sistem Excalibur. Pemilik Excalibur memilih duel dengan Anda. Semua start berkurang 25%. Dengan sangat cepat, sosok itu melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Alice. Alice tercengang. Pergerakan monster itu sangat cepat. Ia tidak sempat menghindar. Sialan, apa ini akhirnya? Alice memejamkan matanya dan pasrah dengan ajalnya saat ini. Terdengar sebuah benturan senjata yang sangat keras. Alice membuka matanya. Ia mengetahui rambut pirang yang terurai itu. Ishak menahan serangan dari sosok berjirah itu menggunakan Aegis. Mereka berdua saling menatap, menajamkan matanya ke arah pandangannya masing-masing. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.